Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Novel Arginza Gofri, dan teman-teman saya M. Bagus Aji Pratama, Wahyu Setiaji, Lukman Bayu, dan Fahriansah akan mempresentasikan tentang analisis kebangkrutan PT Cim Niaga. Baik, yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Bank Cim Niaga atau yang lebih dikenal dengan Cim Niaga adalah sebuah bank yang berdiri pada tahun 1955. Saat ini Cim Niaga merupakan bank terbesar nomor 4 di Indonesia yang dilihat dari sisi aset dan diakui prestasi dan keunggulannya di bidang pelayanan nasabah dan juga pengembangan manajemennya. Saat ini, mayoritas saham Bank Cim Niaga dimiliki oleh Cim Group. Bank Cim Niaga merupakan bank pembayar atau payment bank KSEI terbesar dari nilai transaksi dan dengan pangsa pasar yang mencapai 11%. Saat ini, Cim Niaga adalah bank penyedia kredit kepemilikan rumah terbesar ketiga di Indonesia. Cim Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Bank Niaga menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang kini menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 1989. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka merupakan tonggak bersejarah bagi bank dengan meningkatkan akses pendanaan yang lebih luas. Langkah ini menjadi katalis bagi pengembangan jaringan bank di seluruh pelosok negeri. Selanjutnya, analisis PT Bank Cim Niaga. Karena Bank Cim Niaga bukan termasuk perusahaan manufakturing, oleh karena itu kami menggunakan analisis Z-score Altman dengan rumus sebagai berikut, di mana X1 working capital to total asset ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur besarnya aset liquid apabila dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki untuk memprediksi kebangkrutan. Rasio ini mewakili dari rasio-rasio likuiditas, yang mana masuk dalam rasio lancar, di mana rasio lancar menyatakan hubungan relatif antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Selanjutnya X2, Retained Earning in Total Asset Ratio. Rasio ini berguna untuk mengukur apakah laba secara kumulatif mampu untuk mengimbangi jumlah aset. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya X3, Earning Before Interest and Tax to Total Asset Ratio. Rasio ini berguna untuk mengukur profitabilitas suatu bisnis tanpa memandang seberapa besar utang dari perusahaan. Rasio ini mewakili rasio profitabilitas. Yang terakhir X4, Book Value of Equity to Book Value of Liabilities Ratio. Rasio ini guna untuk mengukur tingkat leverage dari suatu perusahaan, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana perusahaan. Selanjutnya yaitu indikasi. Z-score lebih dari 2,60 dikatakan sehat, yaitu mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Selanjutnya 1,10 kurang dari Z-score. Z-score kurang dari 2,60 dikatakan gray area. Berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Selanjutnya Z-score kurang dari 1,10 memiliki potensial bangkrut, yaitu mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Berikut adalah tabel laporan keuangan PT Bank Cim Niaga. Ada aktiva lancar, kewajiban lancar, working capital, total asset, retained earning, EBIT,
book value of equity, book value of total liability. Nah, semua akun-akun ini dihitung menggunakan rumus Z-score yang sudah dijelaskan tadi. Maka ditemukan hasil tahun 2009 Z-score-nya minus 3,5, tahun 2010 minus 3,1, tahun 2011 minus 3,1. Berikut adalah grafik nilai Z-score yang sudah dihitung tadi. Tahun 2009 Z-score-nya minus 3,5, tahun 2010 minus 3,1, tahun 2011 minus 3,1. Analisisnya adalah berdasarkan hasil perhitungan koefisien Z-score untuk perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tabel dan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 kondisi keuangan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dalam klasifikasi sebagai perusahaan potensial bangkrut yaitu dengan Z-score sebesar minus 3,50. Di tahun 2010 PT Bank CIMB Niaga Tbk masih dalam klasifikasi sebagai perusahaan potensial bangkrut, yaitu dengan Z-score sebesar minus 3,12. Begitupun di tahun berikutnya, yaitu tahun 2011. PT Bank CIMB Niaga Tbk juga masih berada dalam klasifikasi sebagai perusahaan potensial bangkrut dengan Z-score minus 3,11. Sehingga dari angka tersebut bermakna bahwa pada 3 tahun tersebut, yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011, perusahaan berada dalam klasifikasi sebagai perusahaan potensial bangkrut atau terindikasi pailit karena Z-score kurang dari 1,10. Kesimpulan, berdasarkan hasil data yang telah disampaikan di atas, maka dapat tarik kesimpulannya bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tahun 2010 dan 2011 memiliki nilai Z-score yang lebih baik daripada tahun 2009. Meskipun hal tersebut, nilai Z-score masih tergolong minus dan jauh dari positif. Rata-rata Z-score 3 tahun penelitian pada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah minus 3,24. Ketika perusahaan tersebut mengalami permasalahan keuangan yang berpotensi kebangkrutan bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan kriteria perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius dengan nilai Z kurang dari 1,10. Sehingga dari angka tersebut disimpulkan bahwa pada 3 tahun tersebut, yaitu pada tahun 2009, 2010, dan 2011, perusahaan tersebut berada pada klasifikasi sebagai perusahaan yang berpotensi bangkrut atau terindikasi pailit. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil analisis kebangkrutan PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah bagi manajemen perusahaan disarankan untuk melakukan analisis prediksi kebangkrutan secara berkala dan terus-menerus guna mengetahui keadaan atau kondisi keuangan perusahaan sedini mungkin, sehingga apabila terindikasi berpotensi bangkrut, pihak manajemen dapat segera mengambil keputusan guna memperbaiki kinerja keuangan perusahaan agar tidak terjadi kebangkrutan. Saran bagi para investor, diharapkan analisis kebangkrutan ini dijadikan bahan referensi sebelum melakukan investasi pada perusahaan yang diteliti, untuk mencegah terjadinya kerugian investasi.